Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar basis data ya. Kali ini praktikum yang ke-8 dengan topik menyusun query gabungan tabel atau biasanya kita menggunakan perintah join. Tujuan instruksional: setelah praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar penggabungan tabel dalam SQL. Kemudian menggunakan berbagai jenis join. Ada yang menggunakan inner join, left join, right join pada database MySQL. Kemudian menyusun query gabungan dari dua tabel atau lebih. Kemudian menampilkan data terintegrasi dari beberapa tabel menggunakan klausa join. Sini kita belajar dulu dasar teorinya. Dalam basis data relasional, tabel-tabel seringkali memiliki hubungan antar satu sama lain. Untuk memperoleh informasi lengkap, kita perlu menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Teknik ini disebut dengan join atau join table ya, menggabungkan beberapa tabel. Yang pertama, kita akan membahas tentang inner join atau sering kita singkat dengan join ya. Mengembalikan data yang memiliki kecocokan atau match ya di kedua tabel. Nah, contoh kita punya query seperti ini ya. Select bintang from pendaftaran as PD, inner join pasien as PS on PD titik pasien ID sama dengan PS titik ID. Ini menggunakan inner join. Sedangkan yang bawah ini cukup menggunakan klausa join ya. Di sini pakai inner, di sini join. Select bintang from pendaftaran as PD join pasien as PS on PD titik pasien ID sama dengan PS titik ID. Hasil dari query dengan klausa join dan inner join menampilkan pasien yang sudah mendaftar saja. Jadi hasil antara query yang di atas dan query yang di bawah ini hasilnya adalah sama. Yang kedua, kita membahas left join ya, atau istilah lainnya adalah left outer join. Mengembalikan semua data dari tabel kiri. Tabel kiri ini maksudnya tabel pertama ya, yang biasanya kita tulis setelah from gitu. Misalnya select from pasien. Nah, berarti tabel pasien ini dianggap sebagai tabel kiri. Mengembalikan semua data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Tabel kanan ini adalah tabel yang kedua ya setelah left join. Jika tidak ada kecocokan, data tabel kanan akan bernilai 0. Contoh query-nya seperti ini ya. Select PS titik nama PD titik tanggal pendaftaran from pasien. Nah, pasien ini sebagai tabel kiri atau tabel pertama ya. Kita berikan alias PS. Kemudian kita tambahkan klausa left join
pendaftaran, kita kasih alias pd ps.id sama dengan pd.pasien id. Nah, ini adalah contoh query yang menggunakan left join. Kita mengenal tadi ya, tabel kiri dan tabel kanan. Yang kiri itu disebut juga sebagai tabel pertama. Untuk mengetahuinya, setelah perintah atau klausa from itu adalah tabel kiri, sedangkan tabel kedua atau tabel kanan setelah left join. Hasilnya akan menampilkan semua pasien baik yang sudah mendaftar atau belum. Jika belum mendaftar, kolom tanggal pendaftaran akan ditampilkan dengan nilai 0. Nah, misalnya sini kan ada data pasien, kemudian juga ada tabel pendaftaran. Nah, ketika kita menggunakan left join, nah hasilnya adalah semua pasien akan ditampilkan nih. Semua pasien yang sudah terdaftar akan ditampilkan dengan data tanggal pendaftaran, sedangkan pasien yang tidak ada di tabel pendaftaran itu akan ditampilkan data 0. Kemudian yang ketiga adalah right join atau right outer join. Ini adalah kebalikan daripada left join, mengembalikan semua data dari tabel kanan atau tabel kedua dan data yang cocok dari tabel kiri atau tabel pertama. Contohnya, select ps.nama pd.tanggal pendaftaran from pasien, aliasnya adalah ps, right join pendaftaran, aliasnya adalah pd, on ps.id sama dengan pd.pasien id. Hasil menampilkan semua pendaftar. Ya, intinya kebalikan daripada left join ya. Nah, sekarang kita ringkaskan ya, ringkasan daripada query beberapa jenis join. Di sini ada left join, right join, ada yang inner join. Nama lainnya ya, left outer join, right outer join, inner join. Yang diambil penuh untuk yang left join itu adalah tabel kiri. Untuk tabel kiri ditulis setelah from. Sedangkan tabel kanan untuk yang left join itu ditulis setelah left join. Cuma yang diambil penuh adalah tabel kiri. Untuk yang right join yang diambil penuh itu adalah tabel kanan. Untuk tabel kiri itu yang ditulis setelah from, sedangkan tabel yang kanan ditulis setelah right join. Kemudian yang inner join atau cukup ditulis dengan join hanya yang data yang cocok gitu ya. Yang diambil atau yang ditampilkan itu adalah hanya data yang cocok antara tabel kanan dan tabel kiri. Untuk tabel kiri tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian kita ke bagian alat dan kelengkapan ya. Seperti biasa, laptop PC ya, koneksi internet jika diperlukan, kemudian browser, kemudian XAMPP, service Apache dan MySQL harus dalam keadaan running. Kemudian akses PHP MyAdmin menggunakan browser. Pelaksanaan. Kita buka dulu PHP MyAdmin-nya menggunakan browser. Kemudian kita akses localhost PHP MyAdmin. Sudah terbuka ya. Kemudian
Jika halaman utama phpMyAdmin error, ada kemungkinan service Apache atau service MySQL-nya belum berjalan. Kita buat dulu database dengan format praktikum 8 nama mahasiswa underscore db. Kita klik new, namanya adalah praktikum 8 nama mahasiswa underscore db. Kita klik tombol create. Ini sudah jadi ya. Kemudian jalankan script SQL ini pada tab menu SQL untuk membuat tabel pasien. Oke, kita copy ya. Copy ke tab SQL, kemudian paste, kemudian klik go. Nah, ini sudah terbentuk ya tabel pasien. Kemudian jalankan script untuk membuat tabel pendaftaran. Kita copy, kemudian kita paste, go. Tabel pendaftaran sudah dibuat ya. Yang ketiga, jalankan script SQL ini untuk memasukkan data pasien ke dalam tabel pasien. Kita jalankan ini untuk input data ya ke tabel pasien. Sebelumnya tabel pasien kosong ya. Kita klik browse, datanya masih kosong. Kemudian kita jalankan script untuk insert data ke tabel pasien. Kita browse, datanya sudah masuk ya. Kemudian jalankan script SQL ini untuk masukkan data pendaftaran ke dalam tabel pendaftaran. Copy, insert into pendaftaran, pasien ID, tanggal pendaftaran. Jadi kolomnya itu yang akan diinsert adalah pasien ID dan tanggal pendaftaran. Untuk ID tidak perlu kita cantumkan di sini ya, karena untuk pendaftaran ini dia sifatnya adalah auto increment. Hingga kita klik tombol go. Kita cek untuk tabel pendaftaran. Nah, tabel pendaftaran sudah masuk ya. Kemudian selanjutnya ke lembar kerja praktikum. Tinggal ditulis tanggal dan nama. Instruksinya buat database sesuai dengan format nama praktikum 8 underscore nama mahasiswa underscore db. Jalankan script SQL untuk membuat tabel pasien. Kemudian tabel pendaftaran. Kemudian jalankan script untuk insert data ke tabel pasien dan kemudian untuk insert data ke tabel pendaftaran. Kemudian dokumentasikan hasil query join yang diminta pada instruksi bagian hasil di bawah ini. Nah, ini dia. Screenshot hasil query SQL ini nilai 20. Kita copy, jalankan di sini. Ini adalah jenis join yang ini ya, inner join. Hasilnya ada 5. Kita coba tambahkan inner join. Hasilnya juga 5, sama ya. Nah, ini di screenshot ya, dari sini sampai ke bawah sini.
Jangan lupa nama databasenya harus terlihat. Kemudian SQL yang kedua ini menggunakan left join. Nah, hasilnya adalah ya, pasien yang belum masuk di tabel pendaftaran dia akan ditampilkannya. Cuma data tanggal pendaftarannya adalah 0. Tinggal di screenshot. Nilai juga 20. Kemudian untuk yang right join, nah ini ya hasil daripada right join, data yang masuk pendaftaran saja yang akan ditampilkan. Kemudian kesimpulan, apa perbedaan hasil dari inner join dan left join berdasarkan hasil query mahasiswa ya, nilai 20 juga. Pada kasus apa kamu lebih memilih menggunakan left join dibandingkan inner join, nilai 20. Komponen penilaian, query join 20, left join 20, right join 20, kesimpulan 40. Oke, ini adalah praktikum yang ke-8 ya. Semoga jelas dan bermanfaat. Cukup di sini. Sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.